Berikut kita akan bahas hisar sebagai upaya pengembangan obat baru. Tadi sudah ya, jadi kita lewatin yang sudah. Nah, jadi hisar adalah bagian dari CADD ya, Quantitative Structure Activity Relationship, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nah, ini juga sudah ya, bahwa CADD meliputi dua, yaitu SPDD dan LPDD. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi struktur drug design itu melibatkan obat dan reseptor. Jadi di dalam molecular docking atau di dalam SPDD ini adalah kita menggunakan struktur protein ya. Jadi kita mendesain obat berbasis struktur. Jadi kita nggak perlu yang ligannya. Nah, sehingga saya menulis buku tentang molecular paracetamol dan analognya menggunakan blend begitu. Nah, yang berikutnya adalah LBD, ligand based drug design ya. Gambarannya adalah mendesain obat berbasis ligand. Jadi kita nggak perlu proteinnya gitu. Nah, saya menulis buku tentang hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas. Nah, dasarnya apa? HKSAD dasarnya adalah struktur kimia mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologi ya, untuk obat yang berstruktur spesifik, yaitu obat yang melibatkan reseptor kerjanya. Nah, di dalam molekul atau di dalam struktur itu sebagai variabel bebas itu mempunyai parameter kimia fisika ya, atau kita sebut deskriptor di sini. Jadi kita akan membuat database 10 struktur dan akan kita hitung deskriptornya begitu. Nah, aktivitas biologis sebagai variabel tergantung. Nah, ini biasanya berupa IC50 atau ED50. Nah, kita akan berkreasi dengan score docking. Jadi score docking itu bisa dipakai sebagai parameter aktivitas biologi. Kenapa? Karena makin kecil score docking, itu obat semakin poten. Demikian juga dengan IC50 dan ED50. Makin kecil makin poten. Nah, di bagian pertama kita sudah mendesain obat ya dengan struktur seperti ini. Nah, itu akan kita buat database ya. Database. Nah, sebelumnya kita akan melihat pembagian deskriptor itu menurut buku-buku yang ada itu biasanya berdasar lipofilik, elektronik, dan sterik. Nah, sementara saya membagi menjadi dua, yaitu atomik dan molekuler. Kenapa? Karena menurut saya deskriptor ini membumi bisa untuk mendesain obat untuk menemukan obat baru begitu. Itu bedanya buku saya dengan buku yang lain. Nah, ini saya ambil dari bukunya Prof. Siswandono dari UNER ya, bahwa deskriptor dibagi menjadi lipofilik, sterik, elektronik ya. Kemudian saya membaginya menurut berdasar deskriptor atomik dan molekuler. Nah, di sini atomik adalah muatan atau char. Itu nanti akan kita pakai untuk pintu masuk desain molekul. Nah, yang tertarik ada workshopnya ini di tanggal 18 Januari selama 5 jam ya. Jadi kalau ada yang tertarik silahkan ikut ya. Nah, persyaratan dalam studi hisar itu semua senyawa analog merupakan seri senyawa homolog. Semua senyawa analog mempunyai mekanisme aksi yang sama ya. Semua senyawa analog terikat pada reseptor yang sama jelas. Efek penggantian isostat dapat diprediksikan, binding affinity berkaitan dengan energi interaksi, aktivitas biologis berkaitan dengan binding affinity. Nah, ini molekul atau kerangka ya, kerangka molekul yang sudah saya desain ya. Sudah saya desain di bagian molecular docking. Nah, ini akan saya kembangkan menjadi molekul yang lebih bagus lagi. Caranya kita lihat dulu HPB2 ya. Ini saya kasih kode 0 ya. 0 ya pada saat mendesain untuk anti COVID ya di bagian webinar molecular docking. Jadi strukturnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat database ya. Database-nya adalah 10 molekul. Kerangkanya sama, substituennya yang berbeda. Ini kalau cara yang cara baku, ini mahal sekali. Kenapa? Karena harus membuat molekul 10, harus dielusidasi struktur, waktunya juga lama, harus diuji aktivitas anti COVID-nya ya, lama lagi ya, bisa berbulan-bulan ya. Tapi dengan kreasi saya insya Allah
mendapatkan desain molekul yang baru. Nah ini sudah saya dockingkan, ya. Sudah saya dockingkan untuk menghasilkan database ya. Ini score docking ya. Ini score docking rata-rata ini ya. Kemudian ini saya hitung deskriptor atomiknya ya. Jadi muatan di C1 sampai C23 untuk masing-masing molekul, berarti 10 molekul saya hitung ya. Waktunya cukup lama juga ini. Kemudian deskriptor molekulernya dari E-HOMO, E-LUMO, log-P, E-HIT, ya, hydration, kemudian polarisabilitas, refraktivitas molar, volume, surface area, energi total, moment dipole, dan panas pembentukan. Mudah-mudahan masih ingat ya kimianya. Jadi saya hitung juga deskriptor molekulernya ya. Yang tertarik sekali lagi silakan ikut workshop tanggal 18 Januari. Nah ini kandidat deskriptor ya. Saya cari dengan build kisar ya, softwarenya gratis ya. Di buku saya yang tadi juga ada ini ya. Nah ini kelihatan kandidat deskriptor ya. Deskriptornya itu apa? Nah ternyata ada yang saya kasih kuning ini adalah yang saya pilih, yaitu di C4, B12, B14, log P, dan mu. Jadi ternyata ada deskriptor atomik dan ada 2 deskriptor molekuler. Dan ini kenapa saya pilih? Karena R-nya mendekati 1 ya, 0,998. Nah, sebenarnya bukan hanya ini, bisa yang lainnya. Ini hanya contoh saja ya. Ini dari yang kuning nomor 4 sampai nomor 17 ini bisa dijadikan kandidat persamaan garis untuk mendesain molekul. Nah, ini persamaan garis yang saya pilih adalah seperti ini. Skodoke sama dengan plus 44, HC4 dan seterusnya begitu ya. Dengan N10 R-nya 0,998 ya. Di jurnal jarang yang R-nya 0,998 ya. Kemudian dan seterusnya begitu ya. Kemudian akan kita lihat, nah ini kita lihat grafiknya, persamaan garisnya ya. Cukup bagus ya. Jadi hampir semua titik ada di garis ya. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan tadi N10 R-nya 0,998. Nah, gimana cara mendesain molekul yang lebih bagus? Dari persamaan garis itu kita akan melihat bahwa di sini skor docking sama dengan dan seterusnya. Ini adalah skor docking, makin kecil skor docking makin bagus, makin poten. Sehingga kalau skor dockingnya ingin bagus, berarti sebelah kanan sama dengan juga harus kecil. Nah, supaya di sebelah kanan di sini ada faktor atau deskriptor muatan di C4 ya. Jadi muatan di C4 karena ini plus ya. Jadi ini harus minus ya. Jadi supaya harga skor dockingnya kecil, maka kan ini kalau kita analisis ini harus minus ya. Artinya muatan di C4 itu harus minus. Nah, supaya muatan C4 itu minus itu apa yang terjadi? Itu C3-nya bisa kita kasih substituen memberi elektronnya. Nah, jadi logikanya di sini yang saya maksud pintu masuk untuk desain molekul adalah muatan untuk mensubstitusi atom di sini ya. Mensubstitusi gugus ya, gugus pemberi elektron. Supaya apa? Supaya nanti harga di sebelah kanan sama dengan ini menjadi kecil sehingga skor dockingnya kecil sehingga lebih poten. Ya, jadi skor makin minus makin poten sehingga nilai sebelah kanan sama dengan juga harus kecil atau muatan di C4 semakin negatif. Nah, semakin poten ya. Misalnya dimasukin gugus NH2. Kenapa NH2? Karena dia pemberi elektron. Untuk tahu ini kita akan lihat ini beberapa efek induksi ini definisinya ya. Ini tabelnya ya, ini resonansi ya. Ini resonansi negatif. Nah, harus perlu ilmu itu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa NH2, kita lihat NH2 di sini adalah resonansinya positif. Artinya apa? Ke dalam cincin. Sehingga nanti bisa mensuplai elektron ya, elektron di C4 sehingga menjadi lebih negatif. Nah, sehingga desain molekul yang baru seperti ini ya. Kita masukin gugus NH2 ya, NH2. Nah, sehingga hasil dari ini setelah kita masukkan persamaan garis, maka hasil desain ini mempunyai skor docking rata minus 103,965 dan terstabilnya minus 106. Ini dibandingkan dengan Pak Lovit ini menjadi lebih poten ya. Dibandingkan dengan senyawa di molekul docking tadi juga lebih poten karena di
molekul hidrogen tadi substituennya adalah OH. Sekarang kita dapatkan NH2 ya. Nah, ternyata skor atau stabilnya menjadi lebih bagus dibanding hasil molekul hidrogen tadi. Jadi HKSA ini untuk membuat optimum ya struktur kita dengan cara mensubstitusi gugus-gugus molekul tadi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.